Di lereng Gunung Merapi, seorang pemuda miskin hidup dengan apa adanya. Rumah bambu, pakaian lusuh, dan perut yang sering kosong. Ia tidak punya harta, tapi hatinya terlalu kaya untuk menolak orang lain. Suatu pagi, saat dirinya sendiri kelaparan, ia memilih membagi secangkir teh hangat dan singkong rebus kepada seorang lelaki asing yang tersesat. Ia tak tahu bahwa kebaikan kecil itulah yang sedang mengubah seluruh takdir hidupnya. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di komentar kamu mendengarkan dari kota mana? Dan jangan lupa like dan subscribe agar kisah-kisah seperti ini tetap hidup. Kabut pagi itu turun perlahan di lereng Gunung Merapi. Kabut putih bergerak seperti kain tipis yang melayang-layang, menempel pada pepohonan pinus yang berdiri tegak. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan yang baru jatuh. Udara pagi begitu dingin, seakan menusuk tulang, tetapi indah. Dari kejauhan, terlihat sawah berundak-undak yang dipenuhi embun, mengkilat seperti butiran mutiara. Di tengah pemandangan seindah itu, berdirilah sebuah rumah bambu kecil yang hampir roboh. Di rumah itulah tinggal seorang pemuda miskin bernama Bagas Wicaksono, 25 tahun. Tubuhnya kurus karena sering menahan lapar. Bajunya lusuh. Tangannya kasar karena bekerja sebagai buruh tani sejak usia belasan. Namun mata itu memancarkan ketabahan yang tidak dimiliki banyak orang. Setiap subuh, ia sudah berjalan menuju musola kecil di pinggir desa. Hawa dingin Merapi seperti tak digubrisnya. Ia selalu orang pertama yang membuka pintu musola, dan orang terakhir yang pergi. Bagas hanya memiliki satu prinsip yang diajarkan almarhum ayahnya. Kebaikan sekecil apapun tidak akan hilang. Ia akan kembali, entah bagaimana caranya. Ia berpegang pada kalimat itu seakan memegang tiang terakhir di kapal karam. Hari berganti minggu. Ladang tempatnya bekerja mulai sepi karena musim kemarau panjang. Sewamanjering. Jagang merandik limas. Warga desa mulai merantau ke kota. Bagas tetap bertahan, merawat ibunya yang sakit paru-paru. Ia bekerja serabutan di pasar, memanggul beras, mengangkut sayur, atau membersihkan kandang kambing. Setiap malam, ia duduk di beranda kecil rumahnya dan memandang Merapi. Dalam diam, ia sering berkata pada gunung itu, "Entah kapan hidupku berubah." Namun perubahan itu datang dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Suatu pagi yang sejuk, Bagas sedang menyapu halaman musola. Burung-burung kecil berkicau di atas genting, dan suara daun jati bergesekan terdengar bagai bisikan alam. Tiba-tiba, langkah kaki seseorang terdengar mendekat. Seorang lelaki tua berjaket abu-abu, wajahnya lelah dan pakaiannya kotor oleh debu perjalanan. Ia tampak tersesat. "Mas, ini jalan ke Pasar Pakem." "Ya." Suaranya pelan namun sopan. Bagas menatapnya dengan senyum ramah. "Bukan, Pak. Bapak tersesat jauh. Pasar Pakem di sebelah selatan." Lelaki itu menghela napas panjang. "Hari sudah siang, saya tidak kuat jalan jauh lagi." Bagas menatap lelaki itu. Mungkin orang lain akan mengabaikan. Tapi tidak Bagas. "Pak, ikut saya. Saya masakkan teh hangat dulu. Bapak istirahat." Lelaki itu terdiam, seolah tak percaya masih ada orang sebaik itu. Bagas memapah lelaki itu ke rumahnya, rumah bambu yang sangat sederhana, dengan dinding berlubang dan lantai tanah. "Ibu, ada tamu," katanya pada ibunya yang terbaring. "Ibunya tersenyum lima." Bagas membuatkan teh hangat, memotong singkong rebus terakhir yang seharusnya ia makan nanti siang. Namun ia berikan semuanya pada lelaki asing itu. "Silakan Pak, maaf cuma ini adanya." Lelaki itu menatap singkong yang sudah setengah dingin. Lalu menatap Bagas. Tatapannya lama, sangat lama. Seakan ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Dan setelah beberapa menit, lelaki itu berkata pelan, "Bukannya kamu sendiri sedang susah?" Bagas tersenyum. "Susah boleh, tapi rezeki yang halal harus dibagi, Pak." Lelaki itu memejamkan mata. Ada sesuatu dalam hatinya yang luluh. Ia lalu berdiri dan berkata, "Terima kasih, saya tidak akan lupa kebaikanmu." Bagas tidak tahu bahwa kalimat itu bukan janji biasa. Ia tidak tahu bahwa lelaki asing itu memiliki takdir besar dalam hidupnya. Ia bahkan tidak tahu bahwa pertemuan itu kelak akan mengubah hidupnya sepenuhnya.
Dan Bagas tidak pernah meminta imbalan apapun. Karena kebaikan itu, lahir dari ketulusan. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Kemarau makin parah. Ibunya semakin sakit. Cibiran tetangga semakin keras. Kowe kui Bagas miskin sing ora bakal sukses. Jangan dekat-dekat Bagas, nanti ketularan sial. Ia dituduh mencuri bensin dari gudang pasar. Padahal ia bahkan tidak punya kendaraan. Ia dituduh merusak ladang tetangga karena jejak kaki yang mirip miliknya. Padahal saat itu ia sedang mengantar ibunya ke bidan. Fitnah datang bertubi-tubi. Bagas menangis di mushola, memeluk sayadanya. Ya Allah, kapan aku keluar dari semua ini? Apakah engkau masih mendengarku? Namun setiap kali ia ingin menyerah, wajah lelaki asing itu terlintas di kepalanya. Entah kenapa, itu membuat hatinya hangat. Sampai suatu malam, angin Merapi membawa kabut tebal yang menusuk. Dari kejauhan, suara mobil asing terdengar. Cahaya lampu mobil menembus kabut. Mobil itu berhenti di depan rumah Bagas. 2 orang turun. Lalu lelaki yang dulu pernah ditolong Bagas ikut keluar. Tetapi kini ia memakai kemeja rapi. Penampilannya jauh berbeda dari sebelumnya. Bagas terkejut sehingga tidak bisa bicara. "Nak Bagas," kata lelaki itu. "Perkenalkan, nama saya Ardian Putra, pemilik jaringan pabrik tekstil terbesar di Sleman." Bagas membeku. Tidak mengerti. "Ardian mendekat. Kau menolongku ketika aku tersesat. Kau memberiku teh hangat dari cangkir retak. Singkong yang seharusnya kau makan, kau berikan padaku." Bagas menilan lera. Ardian menatapnya tajam namun penuh hormat. "Aku datang untuk membalasnya." Ia mengeluarkan sebuah map dan menyerahkannya pada Bagas. "Aku ingin menawarkanmu pekerjaan sebagai staf di perusahaan pusatku di Sleman." Bagas gemetar. Saya? Tapi saya cuma buruh tani, Pak." Ardian tersenyum. "Yang membuatku terkesan bukan siapa kamu, tapi bagaimana hatimu." Bagas menyetap melatnya. Ibunya menangis perlahan di dalam kamar. Dan malam itu, takdir berubah arah. Hari-hari berikutnya, Bagas pindah ke Sleman untuk bekerja. Awalnya ia kikuk. Kantor besar membuatnya gugup. Komputer membuatnya bingung. Bahasa manajemen membuatnya pusing. Ia diejek rekan kerja. "Dezo, Kampangen. Pasti cuma bertahan seminggu." Namun Bagas tidak menyerah. Ia belajar pelan-pelan. Ia pulang paling malam. Ia datang paling pagi. Ia menghafal pola kerja. Ia mempelajari laporan. Ia membantu siapapun yang membutuhkan. Meski begitu, fitnah datang lagi. Ia dituduh merusak data perusahaan. Ia difitnah mencuri berkas. Ia diancam akan dipecat. Namun kali ini, Ardian turun tangan. Dan disinilah cerita mencapai puncaknya. Beberapa tahun kemudian, Bagas naik pangkat perlahan tapi pasti. Sampai suatu hari, dalam sebuah acara perusahaan yang megah, ia diperkenalkan pada seorang perempuan cantik bernama Nadhira, putri tunggal dari sahabat Ardian. Nadhira memiliki senyum yang seperti cahaya pagi, melembutkan hati siapapun yang melihatnya. Bagas tidak percaya perempuan seanggun itu berbicara dengannya. Namun Nadhira justru berkata, "Ayah sudah bercerita banyak tentang Mas Bagas. Tentang ketulusanmu. Tentang kebaikanmu. Aku ingin mengenalmu lebih dekat." Bagas merasa hidupnya seperti mimpi. Dari pemuda miskin yang dihina, menjadi orang yang dihargai. Menemukan cinta yang tidak pernah ia bayangkan. Dan semua itu terjadi karena secangkir teh hangat dan singkong rebus yang ia berikan bertahun-tahun lalu. Suatu pagi, setelah pernikahannya dengan Nadhira yang indah dan sederhana, Bagas berdiri di lereng Merapi. Angin gunung menyapu wajahnya. Aroma tanah basah memenuhi udara. Daun pinus jatuh pelan di sampingnya. Bagas berbisik. Ya Allah, ternyata benar. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, tidak pernah sia-sia. Dan di kejauhan, azan subuh berkumandang perlahan. Seperti jawaban dari langit.